Hai teman semua, ketemu lagi di channel saya Aris MD, yang tentunya saya akan menceritakan sebuah film. Sebelum kalian lanjut menonton videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, terima kasih. Nah, berawal dari dua orang siswa yang sedang mengobrol di depan kelasnya. Ia bernama David dan teman perempuan ini bernama Elsa. Lalu mereka masuk kelas dan mulai belajar. Sontak, kelas mereka dikagetkan dengan anggota FBI yang menyergap kelas mereka. Sebenarnya, anggota FBI ini sedang mencari siswa yang bernama David. Di sini, si David tidak bisa melakukan apa-apa. Namun anehnya, si David diingatkan oleh mimpi buruk yang mengatakan harus membunuh dan membunuh. Seketika, muncul kekuatan aneh dalam dirinya dan menyerang anggota FBI tersebut dan mengalahkan mereka semua. Lalu si David pergi menemui pamannya dan mengatakan, "Paman, saya mempunyai kekuatan yang aneh dalam diri saya." Pamannya di sini menyuruh si David untuk pergi ke 6 kereta dan 4 kota dari sini. Sontak, si David pun pergi ke apartemen dan mencari sesuatu yang berharga. Hendak ia akan pergi, ia dikagetkan dan ditendang oleh anggota FBI yang kuat yang telah menyerang si David. Nah, di sini terjadilah baku hantam lagi si David dan si musuh ini. Si David dimunculkan lagi oleh mimpi buruknya yang mengatakan bunuh dan bunuh. Lalu seketika si David mempunyai kekuatan super lagi. Karena si David hilang kendali, ia terus menyerangnya dan membunuh si anggota FBI ini. Lalu si David pergi lewat atap, namun si FBI ini tak henti mengejar si David. Sontak di jalan, si David mengalami pingsan karena kurang minum ya. Nah, si David di sini malah terus mengingat-ingat mimpi buruknya yang ia alami. Terlihat si David yang membuka benda tersebut yang dianggap berharga. Terlihat sebuah MP3 dan headset. Sontak ia menyetel MP3 tersebut, namun terdapat pesan dari Dr. Chan. Pesan ini mengatakan bahwa David adalah orang istimewa dan berbeda dari orang lainnya. Terlihat lagi ada si Elsa. Si Elsa di sini yang sedang menyapa si David. Namun si David mengabaikan si Elsa karena keasikan mendengarkan pesan dari Dr. Chan. Lalu dikagetkan dari belakang yang akan membunuh si David dengan senjata. Sontak si Elsa pun berteriak-teriak. Untungnya si David tidak terkena tembakan karena ada orang yang tak sengaja lewat ke si belakang David tersebut. Lalu mereka pergi ke arah hutan. Nah, di hutan ini si Elsa malah terjatuh dan si David pun berhasil ditemukan oleh si Bruce Lee. Terjadilah baku hantam lagi dan si Bruce Lee ini memukul si David dengan kekuatan supernya. Nah, si David muncul lagi mimpi-mimpinya yang mengatakan bunuh dan bunuh. Lalu si David di sini sangat terpojok dan tidak bisa melakukan apa-apa.
Dan anehnya, muncul lagi dua orang musuh yang terus menyerang si David tanpa henti. Di sini, si David tidak bisa melakukan apa-apa. Sontak si David muncul lagi kekuatan supernya dan menyerang habis-habisan mereka semua. Nah, terlihat di sini ada seseorang yang sedang melapor ke atasannya bahwa saya telah gagal membunuh si David. Lalu di sini Tuan Fujikata dan Mr. Colin mengadakan pertemuan untuk bekerja sama. Mr. Colin di sini mempunyai sebuah mahakarya yang berdarah dingin untuk membunuh si David. Akhirnya mereka bekerja sama dan setuju untuk hal ini. Keesokannya si David mengalami trauma dan menangis. Namun si Elsa berusaha menenangkan si David. Sontak dikagetkan si Elsa tertembak dari belakang oleh anggota FBI. Dan si David ini pun merasa shock dan apa yang terjadi. Lalu muncullah seorang FBI dari arah pintu yang mencari si David. Di sini si David membunuh mereka secara diam-diam. Namun pada akhirnya si David berhasil ditangkap. Nah, si David diikat oleh rantai di kursi. Terlihat lagi pamannya yang berada di depan si David. Di sini pamannya akan menceritakan sesuatu mengenai dirinya. Namun muncul sosok orang misterius yang dinamakan Mr. Opus. Mereka hanya menginginkan sebuah kode dari pamannya. Jika pamannya tidak memberitahu, ia akan membunuh si David. Namun pamannya bersikeras untuk tidak memberitahu. Ia memilih mati daripada memberitahu kodenya. Si paman pun meninggal ditembak oleh musuh. Lalu datanglah 3 orang berseragam putih yang menginterogasi si David. Mereka mencoba mengejutkan listrik ke kepala si David. Sontak si David pun berada di alam sadarnya dan ia bertemu dirinya sendiri. Di sini dirinya sendiri ini mengatakan apa tujuanmu dan si David tidak mengetahuinya. Di sini si penjahat dirinya mengatakan untuk balas dendam dan membunuh. Dan si David pun tersadar. Ia ditanyakan apa tujuanmu. Si David menjawab balas dendam dan membunuh. Nah, terlihat lagi ini si mahakarya dari Mr. Colin yang memberantas anggota FBI. Sebenarnya mereka tidak memiliki kerjasama dengan anggota FBI. Nah, kembali lagi ke si David yang akan pergi, namun ia dihadang dan terus diserang oleh anggota FBI dan suruhan Mr. Colin. Sontak ia akan melarikan diri, ia dikagetkan dan dilempar oleh siapa ya ini tuh? Ya, yang lainnya adalah si darah dingin yang diciptakan oleh Mr. Colin untuk membunuh si David. Terjadilah baku hantam antara si David dan si darah dingin. Si David digantung dan si David lagi diingatkan oleh ingatan yang buruk yang mengatakan bunuh, bunuh, dan bunuh. Seketika si David pun mengamuk dan muncul lagi kekuatan supernya. Lalu ia membunuh si darah dingin ini dan berhasil membunuhnya. Dan film pun selesai. Nanti ada kelanjutannya di part 2.